Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 161, Ouyang Haotian. Seperti yang kuduga, untuk menghadapi binatang roh yang lincah dan cepat seperti itu, esensi pedang tetesan air adalah cara yang paling tepat. Jian Wushuang tersenyum tipis. Mengangkat pedang dan menciptakan gelombang, Jian Wushuang muncul tepat di depan macan tutul awan iblis. Mata merah marun si macan tutul awan iblis menyusut tajam. Ia mengayunkan cakarnya, nyaris tak berhasil menangkis pedang itu. Namun gerakan pedangnya tiba-tiba berubah, menggunakan esensi pedang angin berapi dan menusuk tajam menembus tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Engah. Tubuh macan tutul awan iblis itu menghantam tanah dengan auranya yang memudar. Ia sudah mati. Hal ini menyebabkan keributan besar di udara. Esensi pedang tetesan air. Anak itu memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang esensi pedang tetesan air. Dia telah menunjukkan pemahamannya dalam esensi pedang bumi, angin, dan api mengamuk, bahkan berhasil menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk. Namun siapa yang menyangka bahwa dia juga memahami esensi pedang tetesan air. Menguasai 4 jenis esensi pedang pada saat yang sama. Bahkan para ahli kelas atas pun sedikit tercengang. Menguasai 2 esensi biasanya merupakan batas bagi sebagian besar prajurit. Menguasai 3 dianggap sebagai batas yang sebenarnya. Lalu apa artinya menguasai 4 esensi? Anak ini menguasai 4 esensi pedang. Berani sekali. Palace Master White menahan desahan kekaguman, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Dia sudah lama menyadari bahwa Jian Wushuang adalah seorang jenius super yang jauh melampaui rata-rata. Oleh karena itu, dia tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Pemahamannya tentang esensi pedang tetesan air begitu mendalam sehingga dia mampu beralih darinya ke esensi pedang angin berapi. Dia bisa saja membunuh macan tutul awan iblis itu lebih awal. Jadi, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Tanya kepala istana hitam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di puncak gunung. Tepat setelah membunuh macan tutul awan iblis, Jian Wushuang berjongkok untuk mengambil inti. Namun tepat saat dia berjongkok. Tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan terdengar tiba-tiba. Wajah Jian Wushuang menegang. Dia menoleh ke arah asal suara itu dan melihat 2 sosok berjalan perlahan ke arahnya. Itu mereka. Mata Jian Wushuang menyipit. Dia kenal kedua pria itu. Dia pernah bertemu salah satu dari mereka sebelumnya. Itu Ouyang Haoiwei dan kakak laki-lakinya, Ouyang Haotian. Jian Wushuang menggaruk hidungnya. Kedua pria yang datang ke arahnya adalah Ouyang Haotian dan Ouyang Haoiwei. Ouyang Haoiwei menyimpan dendam terhadap Jian Wushuang. Alasan mengapa Jian Wushuang berada di peringkat ke-10 dalam daftar naga duniawi, bisa dikatakan, adalah karena ia mengalahkan Ouyang Haoiwei. Pada saat itu, Ouyang Haoiwei telah berkata bahwa ketika pemilihan pertempuran dimulai, dia akan membalas 2 kali lipat aib yang didapatnya dari Jian Wushuang. Macan tutul awan iblis bergaris 3 memiliki kekuatan tempur yang mendekati alam Void Yin mendalam. Dan kau membunuhnya sendiri. Kekuatanmu sungguh luar biasa, kata Ouyang Haotian, yang tersenyum muram dengan tatapan dingin. Apa yang kamu inginkan? Jian Wushuang menatap Ouyang Haotian, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia langsung mengabaikan Ouyang Haoiwei. Dengan kekuatanmu, aku biasanya tidak tertarik bertarung denganmu untuk inti itu. Tapi, ada permusuhan antara kau dan adikku, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang kau yang menindasnya, kata Ouyang Haotian. Jian Wushuang, aku sudah bilang padamu lebih dari sebulan yang lalu, bahwa aku akan mengembalikan apa yang aku dapatkan darimu hari itu 2 kali lipat. Dan waktu untuk itu adalah hari ini, gerutu Ouyang Haoiwei dengan penuh kebencian. Kau akan mengembalikannya padaku 2 kali lipat. Hanya dengan kalian berdua. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Bukan kita berdua. Aku sendiri sudah cukup, kata Ouyang Haotian, dengan sedikit rasa percaya diri dalam senyumnya. Jian Wushuang menatapnya. Belum lama ini, Ouyang Haotian telah mengalahkan Mu Yingying, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar naga bumi, dan menggantikannya dalam daftar tersebut. Kekuatannya tidak diragukan lagi sangat hebat. Namun Jian Wushuang tidak akan mengingatnya dengan rekam jejak pertempuran seperti itu. Yang membuatnya terkejut adalah, mengapa Ouyang Haotian begitu percaya diri? Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Suara Jian Wushuang dingin, dan esensi pedang yang pernah berhenti melonjak keluar dari tubuhnya lagi. Hehe, aku tidak akan mengecewakanmu, begitu suara Ouyang Haotian terdengar, sosoknya melesat maju. Ia muncul di hadapan Jian Wushuang, dengan seberkas cahaya dingin yang tiba-tiba bersinar. Ia memegang tombak hitam pekat yang panjang, kepalanya berkilauan dengan kilau metalik di bawah sinar matahari, sangat menyilaukan. Tanpa suara, tombak panjang itu menusuk ke arah Jian Wushuang. Esensi tetesan air dan bumi, Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dia mengenali esensi tetesan air dan esensi bumi. Tidak hanya itu, mereka juga digabungkan bersama.
Jelas, Ouyang Haotian juga seorang jenius mutlak yang dapat menggabungkan dua esensi. Di antara 68 orang jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, tidak lebih dari 5 orang yang berhasil mencapai kombinasi dua esensi. Ouyang Haotian adalah salah satunya. Jian Wushuang mencibir dan menebas dengan pedang pembunuh 3 kalinya, langsung dari sarungnya di dekat bahunya. SHUA, itu memotong udara. Ujung pedang itu mendarat tepat pada ujung tombak yang sedingin es, dengan esensi pedang angin berapi yang meledak hingga batasnya. Pia! Sebuah ledakan menggelegar. Tombak hitam pekat yang panjang itu miring, tetapi dengan cepat menusuk keluar seperti lidah ular berbisa. Cambuk bayangan tombak menusuk ke arah Jian Wushuang secara berurutan dengan cepat, masing-masing bayangan diarahkan langsung ke tenggorokannya. Jian Wushuang, dengan santai dan tidak tergesa-gesa, menangkis tombak-tombak itu dengan keterampilan pedang reinkarnasi. Kelak, 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 kelak. Suara benturan terus-menerus terdengar. Bayangan tombak itu sangat cepat dan menyerang pada sudut yang sulit, memaksa Jian Wushuang untuk terus mundur. Puluhan tombak ditusukkan. Meskipun semuanya dihalangi oleh teknik pedang reinkarnasinya, Jian Wushuang telah terdorong mundur puluhan kaki, hingga akhirnya ia menabrak pohon raksasa di puncak gunung. Retakan. Pohon raksasa itu, yang tingginya puluhan meter, meledak dari tengahnya. Jian Wushuang berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya, lalu menyingkirkan serpihan kayu dari bahunya. Dia membangkitkan kekuatannya, yang langsung menyebabkan otot dan tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak keras. Kemudian, Jian Wushuang melihat ke arah Ouyang Haotian, suaranya dingin dan keras saat dia berkata, "Ouyang Haotian, tolong jangan katakan padaku bahwa ini semua yang kau punya." Oh! Ouyang Haotian mengangkat alisnya dan berkata, "Memang benar bahwa kekuatan yang baru saja kutunjukkan bukanlah ancaman bagi seseorang sepertimu, yang membunuh macan tutul awan iblis bergaris 3 sendirian, jadi..." Cahaya terang pun berkilat di mata Ouyang Haotian, lalu tubuhnya melesat maju bagai kilat. Bayangan tombak sedingin es menembus udara seperti bor listrik, langsung muncul di depan Jian Wushuang. Gerakan tombak yang sama. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Tampaknya sama dengan gerakan pertama yang dipertunjukkan Ouyang Haotian beberapa saat yang lalu karena pemahaman esensi dalam gerakan itu sedang ditekan. Sementara masih bersikap hati-hati, Jian Wushuang segera menebas bayangan tombak itu dengan pedang pembunuh 3 kalinya. Namun, ketika bayangan tombak bertabrakan dengan pedang pembunuh 3 kali. Apa? Wajah Jian Wushuang langsung berubah.